Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Solihah. Saya adalah dosen dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Komunitas. Di sini saya akan membuat video, di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ini, di mana kode mata kuliahnya adalah BD.5.020. SKS adalah ada 3 SKS terdiri dari 1 teori dan 2 praktikum. Di mana pada mata kuliah ini merupakan tim teaching terdiri dari 4 dosen. Yang pertama adalah Ibu Ervi Husni SKP NSMkes, saya sendiri, dan ketiga adalah Ibu Ahdatul Islamiyah SST MKes, dan yang terakhir adalah Ibu Siska Wulandari SST MKes yang berasal dari tempat pelayanan kesehatan, yaitu dari Puskesmas Gunung Sari, Surabaya. Pada mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana ada UTS di 7 kali pertemuan dan UAS setelah 14 kali pertemuan. Deskripsi mata kuliah, di mana pada mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang konsep pelayanan kebidanan komunitas, upaya promotif dan preventif dalam asuhan kebidanan komunitas, serta melaksanakan asuhan kebidanan komunitas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Capaian pembelajaran, di mana setelah pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam asuhan kebidanan komunitas. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengorganisasian masyarakat. 6. Mahasiswa mampu melakukan pemantauan wilayah setempat KIA, program KIA, atau KB yang disingkat dengan PWS KIA atau KB. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan program yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan komunitas, misalkan gerakan masyarakat, keluarga sehat, posyandu lansia, dan juga posyandu pada balita. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan komunitas. 9. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komunitas pada keluarga. Ke-10. Mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi kejadian luar biasa atau KLB di suatu wilayah. 11. Mahasiswa mampu melakukan pendampingan keluarga sehat di komunitas. Ke-12. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada individu, yaitu pada ibu ataupun anak dalam keluarga dan masyarakat. Ke-13, mahasiswa mampu melakukan pencatatan dan pelaporan dalam lingkup pelayanan kebidanan komunitas, di mana pada bahan kajian ataupun materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini meliputi yang pertama, konsep pelayanan kebidanan komunitas. Kedua, lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Ketiga, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 4. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam asuhan kebidanan komunitas. 5. Pengorganisasian masyarakat. 6. Pemantauan wilayah setempat ataupun PWS KIA dan KB. Ketujuh, program yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan komunitas. 8. Upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan komunitas. 9.
Asuhan kebidanan pada keluarga dalam konteks kebidanan komunitas. 10. Kejadian luar biasa di suatu wilayah. 11. Pendampingan keluarga sehat di komunitas. 12. Asuhan kebidanan pada individu, yaitu pada ibu atau anak dalam keluarga dan masyarakat. 13. Pencatatan dan pelaporan dalam lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Adapun referensi yang kami gunakan untuk perkuliahan ini menggunakan textbook Askep Komunitas terbitan dan jurnal serta artikel terbaru terbitan 5 tahun terakhir, di mana perkuliahan ini adalah dilakukan dengan tatap muka di kelas, sedangkan praktikumnya dilakukan di laboratorium dan di lahan praktek. Pembelajaran secara praktek diberikan secara simulasi dan role play di laboratorium jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sedangkan pembelajaran praktikum juga dilakukan di klinik dengan bimbingan dosen dan CI di lahan praktek. Adapun teknik pembelajaran yang saya sampaikan dengan cara dia delivery. Saya sampaikan materi pembelajaran dengan cara pembelajaran teori saya berikan dengan cara tanya jawab, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami materi secara luas. Yang kedua yaitu case study, di mana saya melakukan dengan cara memberikan kasus semu kepada mahasiswa. Diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan menganalisis fenomena dalam pengkajian data, menyimpulkan diagnosa dan masalah, serta melakukan penata laksanaan sesuai masalah. Small group discussion diharapkan mahasiswa lebih mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran dan juga role play serta simulasi, di mana role play dan simulasi ini dilakukan pengajaran praktikum di laboratorium. Interaction, di mana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi di dalam kelas yaitu melakukan diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi yang dilakukan mahasiswa. Interaksi di luar kelas yaitu kegiatan di laboratorium dan juga di klinik. Langkah selanjutnya yaitu asesmen, di mana saya melakukan penilaian pada mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selaku penanggung jawab mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas menyampaikan kepada mahasiswa tentang RPS dan kontrak kuliah, di mana di dalam RPS dan kontrak perkuliahan memuat bobot penilaian yang meliputi komponen. Yang pertama adalah UTS, bobotnya 20%, di mana dilakukan ujian tertulis. Yang kedua yaitu UAS, bobotnya 20%, dilakukan dengan ujian tertulis. Dan yang ketiga adalah tugas penugasan, bobotnya 20%, di mana dengan penugasan ini dapat diselesaikan mahasiswa dan diunggah di Google Drive ataupun link Google Drive yang sudah kita siapkan. Yang keempat adalah praktikum, bobotnya adalah 40% melalui role play dan praktikum di laboratorium, di mana hasil penilaian ini kemudian kami unggah di Siakat, yaitu Poltekkes Kemenkes Surabaya, di mana aplikasi Siakat ini bisa diakses oleh mahasiswa sehingga penilaian bernilai transparan dan objektif untuk mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan mengajukan perbaikan nilai apabila nilai B, C, ataupun C dengan cara mengikuti ujian perbaikan 1 kali dengan nilai capaian maksimal B. Untuk mahasiswa dengan nilai D dan E wajib mengikuti uji ulang maksimal 2 kali dengan nilai capaian maksimal B. Jika setelah menempuh uji ulang 2 kali dan masih memperoleh nilai E, maka mahasiswa harus melakukan perkuliahan pada semester tahun berikutnya dan bisa memperoleh nilai maksimal A. Demikian penjelasan metode pembelajaran saya, dan selanjutnya kami akan menyampaikan video pembelajaran saya terkait mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas
dengan sub CPMK Masalah Kesehatan dalam Keluarga dengan materi pembelajaran asuhan nifas dan menyusui di rumah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Volksbaya Jaya, jaya, jaya. Semangat anak-anak ya. Semangat Bu. Kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan semangat yang tinggi ya, supaya apa yang kita sampaikan nanti bisa saudara pahami dan nanti bisa diaplikasikan saat saudara menjadi tenaga kesehatan, seorang bidan yang profesional. Ya, pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah kesehatan dalam keluarga, yaitu asuhan nifas dan menyusui di rumah. Tujuan umum yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan nifas dan menyusui di rumah. Dan tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu menyiapkan standar pelayanan minimal asuhan pada ibu nifas dan menyusui. Tujuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jadwal kunjungan rumah. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu bekerja sama dengan keluarga dalam intervensi ibu nifas di rumah. Di mana yang pertama ini kita bahas tentang standar pelayanan kebidanan postnatal di komunitas. Untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemakaian pertumbuhan imunisasi dan peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang. Dengan demikian, hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan bisa terpenuhi. Yang pertama adalah standar pelayanan minimal asuhan nifas pada berdasarkan alat, di mana saudara nanti kalau menjadi seorang bidan itu saudara dalam memberikan asuhan pada ibu nifas di rumah itu harus menyiapkan. Jadi ada standarisasinya, bagaimana alat dan obat itu perlu kita siapkan ya. Yang pertama adalah tensi. Punya tensi semua toh? Punya. Stetoskop punya? Punya. Sarung tangan steril dan atau bersih? Terus air DTT bila diperlukan, tapi tetap kita siapkan ya. Bengkok, sabun cuci tangan, kapas, tempat sampah, pengatur waktu. Pengatur waktu itu apa? Ya. Termometer, vitamin A, salep mata, vitamin K, dan vaksin HB0. Standar pelayanan minimal yang kedua yaitu berdasarkan tempat, di mana untuk tempat ini harus mempunyai lokasi tersendiri dan telah disetujui oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita di desa ya harus ada dikomunikasikan dulu dengan Bapak Kepala Desa, ya, Ibu PKK, ya, karena ini ada kaitannya dengan pelayanan asuhan nifas di rumah, ya, di komunitas, ya. Terus yang kedua, tidak berdekatan dengan lokasi dalam bentuk pelayanan sejenis, ya. Dalam peraturan perundang-undangan itu tempat pelayanan itu ada jarak minimalnya, jadi nggak boleh berjejer-jejer gitu. Itu tujuannya adalah ini sesuai dengan fungsi sosialnya, yang salah satunya adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata. Untuk standar pelayanan minimal tempat ini, yang pertama di ruangan bidan, ini di ruangan periksa ini mempunyai luas sekitar 2x3 cm. Ya. Setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai ruang periksa, ruang administrasi, atau kegiatan lain sesuai kebutuhan. Ada ruang tunggu, kamar mandi, ataupun WC masing-masing 1-2. Ya. Terus kemudian semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
Untuk di rumah pasien ini sesuai dengan rumah pasiennya ya. Kita nggak bisa menuntut hal-hal yang bagaimana, karena masing-masing orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Tapi minimal ruangan yang digunakan itu harus bersih dan nyaman. Standar pelayanan kebidanan postnatal di komunitas ini harus berdasarkan pada standar 13, di mana perawatan bayi baru lahir ya. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasannya spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan serta merujuk sesuai kebutuhan pasien. Di mana bidan di sini juga harus mencegah untuk terjadinya hipotermia, gitu ya. Jadi ingat saudara, kalau postnatal itu yang kita tangani tidak hanya ibu nifas saja, tapi juga bayi baru lahir. Nah, untuk standar ke-14, di mana penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, pernyataan standarnya adalah bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan. Mengapa? Karena tanda bahaya ataupun kegawatan itu adalah sering terjadi pada ibu nifas, yaitu pada 2 jam pertama. Yang standar 15 ya, di mana pada standar 15 ini bagi ibu dan bayi pada masa nifas ya. Di mana pernyataan standarnya bidan memberikan pelayanan selama masa nifas ya, melalui kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah di sini ini pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan ya. Jadi harus kita kunjungi, bukan berarti setelah lahir dari tempat kita ya, terus kemudian kita tutup mata atau tidak mau tahu, tidak boleh begitu ya. Harus kita lakukan kunjungan rumah. Jadwal kunjungan rumah, di mana pada kunjungan rumah ini, kunjungan pertama dilakukan sekitar 6 sampai 8 jam ya, setelah ibu melahirkan. Adapun tujuan dari kunjungan pertama ini, pertama adalah mencegah perdarahan pada masa nifas ya. Kita bisa melakukan pemantauan supaya kalau terjadi atonia uteri, kita bisa segera melakukan tindakan. Yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain apabila ada perdarahan lanjutan, maka bisa segera dilakukan rujukan. Betul sekali. Dan yang ketiga, memberikan konseling pada ibu, salah satunya anggota keluarga, bagaimana mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. Baik saudara, untuk mencegah atonia uteri, ada yang tahu? Oke, silakan. Dengan melakukan massage uterus. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Memastikan kandungannya sudah kosong. Oke, benar. Mbak Laili, apa Mbak Laili? Mendampingi ibu untuk mobilisasi. Mobilisasi, betul semua ya. Selanjutnya adalah inisiasi dan pemberian ASI. Ya, dimana saudara setelah bayi lahir, apa yang saudara lakukan? Apa Mbak? IMD. IMD, betul sekali ya, dilakukan IMD. Apalagi Mbak tujuannya untuk dilakukan IMD? Merangsang oksitosin untuk memproduksi ASI. Oke, benar ya. Jadi dengan hisapan pada puting susu ibu itu akan merangsang hormon oksitosin, dan itu penting untuk produksi ASI-nya. Dan selanjutnya adalah melakukan hubungan yang baik antara bayi dan baru lahir ya. Jadi antara ibu dan bayi baru lahir itu bagaimana hubungannya ya. Jadi makanya itu kita melakukan kunjungan rumah itu kita akan tahu ya. Karena tidak semua ibu itu care dengan bayinya. Makanya itu perlu adanya bonding ya. Bonding yang bagus antara ibu dengan bayi yang baru dilahirkan ya tuh. Terus kemudian
kunjungan yang kedua. Jadi saudara, untuk kunjungan yang kedua ini dilakukan 6 hari setelah persalinan, ya. Di mana ini tujuannya adalah memastikan evolusi uteri berjalan normal, yang ditandai dengan apa, Mbak? Apabila dermaga merasa keras. Kontraksinya bagus ya. Oke. Terus kemudian ini fundus uterinya, ya, ini terletak pada pertengahan umbilicus dengan simfisis pubis. Nah itu kita jadi harus tahu, selain keras itu juga setinggi mana, itu kita harus tahu, ya. Terus kemudian ini tidak ada perdarahan yang abnormal. Kita memantaunya dari logea yang keluar, ya. Kan ada tanda-tandanya logeanya itu normal atau tidak, ya. Kan ada rubra, apalagi Sampai mental. alba. Oke, benar sekali ya. Terus kemudian tanda-tanda penyulit ini juga perlu kita pantau, ya, untuk mencegah terjadinya komplikasi. Penyulit apa yang terjadi pada ibu nifas? Seperti berdarah, mastistis, kemudian kadang juga ada yang hipertensi dan Apalagi Sika? bisa terjadi infeksi di payudara atau jalan lahir. Setelah itu ada reniklus atau produksi aksi berkurang. Sudah banyak ya yang menyebutkan tentang permasalahan yang dihadapi pada masa nifas. Baik, saya lanjutkan untuk yang kunjungan ketiga, di mana kunjungan ketiga ini dilakukan 2 minggu setelah ibu melahirkan. Tujuannya adalah mengevaluasi perjalanannya postpartum dan juga kesejahteraan ibu. Ya, jadi ada pemantauan di situ. Terus yang kedua, mengevaluasi kesejahteraan bayi. Nah, bayi setelah dilahirkan itu bagaimana kondisinya? Terpenuhi nggak asinya? Terus terpenuhi nggak kebutuhan kebersihannya, kehangatannya, ya, dan lain sebagainya. Karena itu akan menentukan kesejahteraan bayi. Terus kemudian mengeksplorasi pengalaman persalinan ibu, itu penting. Itu diharapkan persalinan itu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Jangan sampai menimbulkan pengalaman yang traumatik. Karena itu nanti akan menentukan ibu itu untuk nanti hamil dan bersalin kembali, begitu. Ya. Untuk kunjungan yang keempat adalah merupakan akhir kunjungan pada ibu nifas, ya. Di mana di sini tujuannya adalah mengevaluasi normalitas ataupun akhir dari masa purworeyo dan mengidentifikasi kebutuhan ibu akan kontrasepsi. Itu penting sekali saudara, supaya jangan sampai terjadi kehamilan atau kesumbulan istilahnya bahasa Jawa-nya. Itu penting peran kita, ya. Selanjutnya adalah intervensi di rumah. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan keluarga. Saudara walaupun dinasnya itu dekat dengan masyarakat, bukan berarti saudara harus selalu standby di rumah ibu nifas, ya toh. Kan apalagi kalau ibu nifasnya lebih dari 1, kan nggak mungkin kita dibelah-belah, kan nggak mungkin juga kita ke pasien terus, ya toh. Kita punya keluarga, punya anak, punya suami, itu juga membutuhkan kita, ya. Makanya kita dibantu oleh keluarga, kita melakukan pemberdayaan pada masyarakat, yaitu pada keluarga, bisa kader, bisa keluarganya sendiri, ya. Ini, ya, lakukan pengkajian secara sistematis pada ibu dan bayi baru lahir untuk menyesuaikan bagaimana penyusuan fisiologisnya. Jadi ada bagaimana adaptasi fisiologis ibu nifas terhadap kondisinya. Jangan sampai tidak berhasil. Kalau tidak berhasil bisa terjadi apa? Postpartum blues. Ya, betul sekali. Baik, kita lanjutkan ke standar pelayanan bayi dan balita. Tadi yang nifas sudah, sekarang apa standarisasinya untuk bayi dan balita? Ya. Untuk pelayanan bayi dan balita ini ada yang pertama adalah ini buku KIA, karena di sini merupakan media yang mencatat
dan memantau riwayat kesehatan ibu bayi secara lengkap. Apalagi Mbak? Apalagi? Pemberian vitamin A. Iya, betul sekali, pemberian vitamin A ya. Terus kemudian apalagi Mbak? Penimbangan berat badan. Iya, penimbangan berat badan. Terus kemudian apalagi Mbak? Pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan. Mbak Laila? Pengukuran lingkar kepala. Nah, sekarang untuk jadwal kunjungan bayi ya. Jadi kunjungan bayi yang pertama adalah pada umur 29 hari sampai 2 bulan. Dan kunjungan kedua pada umur 3 sampai 5 bulan. Terus kunjungan ketiga umur 6 sampai 8 bulan. Dan kunjungan yang keempat adalah pada umur 9 sampai 11 bulan. Jangan dilupakan ya. Saudara, selanjutnya adalah penugasan. Penugasnya apa? Saudara membentuk kelompok ya. Saya beri waktu 5 menit untuk membahas apa saja tindakan yang diperlukan untuk ibu nifas, yaitu KIP-nya apa saja ya. Bagaimana saudara hasil diskusinya tadi? Sudah siap? Siap. Baik. Silakan mungkin kelompok 1 ya, Dokternya ya. Baik, yang pertama adalah teknik perawatan payudara atau breast care. Teknik yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu untuk memastikan kehigienisan tangan kita. Yang kedua, kompres puting dengan kapas yang telah diberi oil atau minyak. Kompres selama 2-3 menit. Lalu angkat kapas, kemudian basahi telapak tangan kita dengan baby oil. Kemudian lakukan pemijatan pada payudara dengan cara yang pertama, telapak tangan berada di antara kedua payudara. Lalu lakukan gerakan melingkar dari arah dalam ke luar sebanyak 20-30 kali. Cara yang kedua, dengan menopang payudara dengan salah satu tangan dan tangan yang lainnya mengepal, lalu melakukan gerakan mengurut menggunakan buku-buku tangan dari pangkal payudara ke arah puting. Setelah itu, bersihkan payudara yang sisa minyak tadi dengan air dingin, kemudian bilas dengan air hangat, dan yang terakhir keringkan payudara dengan handuk kering. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, karena ya, begitu ya saudara, artinya ini tadi kelompok 1 bisa menjawab ya dengan baik dan benar ya. Berarti untuk mata kuliah yang dulu-dulu yang sudah saudara terima itu nggak sia-sia, artinya tetap terekam ya pada benak saudara semua, dan itu nanti diharapkan sampai nanti saudara menjadi bidan itu bisa diaplikasikan sehingga saudara semua bisa menjadi bidan yang profesional. Ya, jadi tunjukkan ya, bahwa kita alumni dari jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya itu adalah bidan-bidan yang kompeten ya, sehingga nanti itu bisa saudara melakukan asuhan dengan baik dan benar, dan tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Alhamdulillah pertemuan kali ini bisa kita selesaikan dengan baik ya. Semoga saudara sehat dan bisa menjadi bidan yang profesional. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.